Sebuah tanah yang sudah dihuni selama ribuan tahun. Tempat tiga agama besar dunia bertemu, bertumbuh, dan berakar. Lalu, dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, tanah itu menjadi medan konflik paling panas di dunia. Ini adalah kisah tentang dua bangsa yang sama-sama mengklaim satu tanah air. Kisah tentang janji-janji yang dikhianati, perang yang tak kunjung usai, dan jutaan manusia yang terjebak di tengahnya. Ini adalah sejarah Israel dan Palestina. Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur jauh ke akhir abad ke-19. Pada saat itu, wilayah yang kita kenal sebagai Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah Ottoman. Penduduknya mayoritas adalah orang-orang Arab Muslim, Arab Kristen, dan juga komunitas Yahudi yang sudah lama tinggal di sana secara damai. Tapi di Eropa sesuatu sedang bergejolak. Orang-orang Yahudi di Rusia dan Eropa Timur menghadapi gelombang antisemitisme yang kejam, pogrom, pembantaian, dan diskriminasi berat. Mereka butuh tempat yang aman. Mereka butuh tanah air. Pada tahun 1896, Herzl menulis buku berjudul Der Judenstaat, artinya negara Yahudi. Ia berpendapat bahwa satu-satunya solusi menghadapi antisemitisme adalah membangun negara Yahudi yang merdeka. Setahun kemudian, pada 29 Agustus 1897, Herzl memimpin Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Di sana lahirlah organisasi Zionis dunia dengan satu tujuan utama, mendirikan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi, dan Palestina menjadi pilihan utama. Gerakan ini dikenal sebagai Zionisme, dari kata Zion, nama simbolis untuk Yerusalem dalam tradisi Yahudi. Didukung dana dari bankir-bankir Yahudi di Eropa, imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina dan membeli tanah-tanah yang sebelumnya dihuni warga Arab selama berabad-abad. Kesadaran dan kecurigaan warga Arab lokal pun mulai tumbuh. Lalu datanglah Perang Dunia I dan semuanya berubah. Pada 1917, Inggris berhasil merebut wilayah Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah. Dan disinilah titik balik besar terjadi. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan surat bersejarah yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris atas pembentukan Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Satu masalah besar, surat itu dibuat tanpa konsultasi dengan penduduk Arab Palestina yang saat itu merupakan mayoritas penghuni wilayah tersebut. Bangsa Arab merasa dikhianati, sebab sebelumnya Inggris sudah menjanjikan kemerdekaan kepada mereka jika mau membantu melawan Ottoman. Janji itu tidak ditepati. Sejak Deklarasi Balfour, imigrasi Yahudi ke Palestina melonjak drastis. Populasi Yahudi yang tadinya hanya 5% meningkat menjadi 30% pada tahun 1935. Sepanjang 1920-an dan 1930-an, bentrokan antara imigran Yahudi dan warga Arab semakin sering terjadi. Puncaknya adalah pemberontakan Arab 1936-1939 yang ditumpas Inggris dengan keras, menewaskan sekitar 19.000 warga Arab. Lalu datanglah bencana yang mengubah segalanya, Holocaust. Nazi Jerman secara sistematis membunuh 6 juta orang Yahudi di Eropa. Tragedi ini membuat dunia internasional bersimpati besar kepada bangsa Yahudi dan makin kuat mendukung pendirian negara Israel. Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada 29 November 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181, sebuah rencana pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Tapi di sini ada ketimpangan yang mencolok.
Orang Yahudi yang saat itu berjumlah 33% penduduk dan hanya memiliki sekitar 7% lahan secara sah mendapatkan 56% wilayah. Warga Arab yang berjumlah 67% penduduk dan memiliki sekitar 80% lahan hanya mendapat 43% wilayah. Komunitas Arab menolak keras rencana ini, tapi pemimpin Yahudi menerimanya. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sehari kemudian, negara-negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerbu Israel. Perang Arab-Israel pertama pun meletus. Israel berhasil memenangkan perang itu. Tapi bagi bangsa Palestina, inilah yang mereka sebut Nakbah, yang berarti malapetaka. Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan. Sekitar 760.000 warga Palestina mengungsi, melarikan diri, atau diusir paksa ke tepi barat, Gaza, dan negara-negara Arab tetangga. Sekitar 15.000 warga Palestina tewas dibantai, termasuk peristiwa pembantaian di desa Deir Yassin, di mana lebih dari 100 laki-laki, wanita, dan anak-anak dibunuh. Israel kini menguasai sekitar 78% wilayah bersejarah Palestina. Konflik tidak berhenti. Pada Juni 1967, pecah perang 6 hari antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam waktu hanya 6 hari, Israel berhasil merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Wilayah pendudukan ini menjadi inti dari konflik yang berlanjut hingga hari ini. Israel mulai membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah yang diduduki ini, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Pada 1964, sebelum perang ini, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sudah berdiri untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Perlawanan rakyat Palestina terus tumbuh. Pada 1987 meletus Intifada pertama, pemberontakan massal rakyat Palestina di tepi barat dan Gaza melawan pendudukan Israel. Tapi ada momen harapan. Pada 1993 di Oslo, Norwegia, PLO dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo, sebuah kesepakatan bersejarah di mana keduanya saling mengakui keberadaan satu sama lain. Dunia berharap ini menjadi langkah menuju perdamaian. Sayangnya, harapan itu perlahan runtuh. Pada 2006, pemilu Palestina digelar. Hamas, kelompok yang menolak keberadaan Israel, memenangkan mayoritas suara dengan 44%. Israel dan AS menolak mengakui hasil pemilu ini. Pada 2007, Hamas merebut kendali Gaza, sementara Fatah, partai PLO, menguasai tepi barat. Perpecahan internal Palestina ini semakin memperlemah posisi mereka. Serangan dan pembalasan terus berulang. Blokade terhadap Gaza, serangan roket, operasi militer Israel, semua menjadi siklus yang tak kunjung berhenti. Hingga Oktober 2023, konflik kembali meledak ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Dan Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran di Gaza. Berdasarkan data Palestinian Central Bureau of Statistics per Oktober 2024, 42.411 jiwa meninggal dunia, 102.375 orang terluka, 2 juta orang terlantar. Di antara yang tewas, terdapat 16.891 anak-anak. Konflik Israel-Palestina bukan sekedar perang tentang tanah. Ini adalah konflik tentang identitas, trauma sejarah, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak ada solusi yang mudah. Tapi satu hal yang pasti, setiap nyawa yang hilang, dimanapun ia jatuh, adalah tragedi kemanusiaan yang harus membuat kita semua bergerak mencari jalan menuju damai.
Semoga video ini membantu kamu memahami akar dari konflik yang paling banyak diperbincangkan di dunia ini. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang perkembangan terbarunya, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang paham sejarahnya.